Assalamualaikum Ibu. Dari mana Ibu? Ibu komite atau Ibu wali murid? Saya pernah dari ketua komite, Bu Lili. Komitenya Ibu. Kalau wali muridnya ada di sebelah saya. Oh iya. Siapa? Bu paling asma sinten Ibu? Namanya Ibu? Siapa Bu namanya? Suaranya kecil ya? Saya dengan Ibu Revilana. Revilana, panggilnya Bu Revi. Ya. Bu siapa? Bu Revi. 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 Nanti Revi. Revi. Bu Revilana. Sudah berapa tahun Bu menjadi komite di SD Mujahidin ini? Menjadi ketua komite kebetulan sudah 8 tahun lebih. Lama sekali. Alhamdulillah saya ada 3 anak di sekolah di sini. Ini yang sekarang ganti anak yang ketiga yang bersekolah di sini, Bu. Ketua komite pus wali murid. Jauh Bu rumahnya dari sekolah? Kurang lebih 4 km. Lumayan jauh. Kemudian putri atau putra yang sekolah di situ? Pripun Bu? Kamu apa cewek? Yang nomor 1 cowok, yang nomor 2 dan 3 cewek. Yang sekolah di SDN ini, yang di SD Mujahidin sekarang ini? Cewek? Cewek. Baru kelas 1. Kelas 1. Oh, masih baru kelas 1. Oke. Berarti ngerangkap nggih Ibu wali murid dan juga ketua komite nggih. Ya. Berarti siswa baru nih Bu nggih. Nggih. Terus yang 2 kemarin juga sekolah sini Bu. Iya, Ibu ya. Yang 2 juga sekolah sini. Sudah lulus nih. Ya, sekarang yang nomor 1 sudah SMA kelas 11. Nomor 2 SMP kelas 9. Pembiasaan yang diterapkan di SD Mujahidin ini apa membias menjadi pembiasaan di rumah Bu untuk anak-anak putrinya Ibu? Pembiasan. Oh, karena kalau di sekolah itu kan sudah diterapkan untuk membiasakan, terus pun alhamdulillah anak-anak masih istiqomah untuk tetap sholat duha Di rumah. sama mengaji, dan kebetulan anak-anak saya ikut ini Bu, program tahfidz yang baru masuk sekolah pun ikut program tahfidz dari mulai RA. RA-nya kan karena dari Mujahidin juga. Terus lulus sekolah mana? Melanjutkan kemana Bu? Yang sudah lulus? Ke MTS Negeri. Surabaya. Oke. MTS Negeri Surabaya. Pernah enggak Ibu dilapori oleh putri yang sekolah di situ, anaknya Ibu yang sekolah di sini, tentang ada apa namanya, Bu saya pernah diejek, kemudian dihina atau dicubit atau apalah terkait, ada laporan dari anaknya Ibu terkait perundungan? Berarti ini terkait dengan perundungan gitu. Kalau sewajarnya gimana anak-anak berinteraksi di sekolah sih, selama ini masih dalam tingkat yang enggak parah. Pernah ada, cuman bisa diatasi dengan alhamdulillah sekolahan melalui guru BK-nya itu kan wali kelas masing-masing, bisa langsung dibina oleh pihak sekolahan.
karena biasalah Bu, lumrah anak-anak kalau misalnya bermain pasti tetap ada ini perseteruan antar anak. Iya. Contohnya Bu, contoh kecil aja. Lebih kepada ini sih ngece gitu loh Bu, ngece manggil dengan memanggil dia dengan panggilan nama orang tuanya gitu aja sih. Panggilan sederhana. Kalau yang mengarah pada kekerasan, insya Allah tidak ada Bu. Pembiasaan tentang kedisiplinan Bu, bagaimana di rumah? Melalui seragam, harus berseragam komplit sesuai dengan harus beratribut komplit sesuai dengan hari itu pakai seragam apa. Karena di sini kan ada beberapa seragam hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Jumat beda-beda ya Bu. Kemudian kedisiplinan waktu. Pripun Bu? Terkait dengan kedisiplinan waktu. Masuknya di sini kebetulan pagi sekali, membiasakan anak-anak masuk 6:30 dan semuanya nggak boleh terlambat. Ya, maksudnya kedisiplinan waktu di rumah. Di rumah. Jadi, ininya dampaknya kedisiplinan di rumah. Ya. Insya Allah karena anak-anak terbiasa bangun sebelum subuh, itu pun berkaitan dengan mereka sehari-hari di rumah. Mungkin mama ada yang mau nambahin? Anak-anaknya di rumah dengan efek berangkat pagi ada dampak positif. Punya tanggung jawab Bu. Jadi anak-anak itu terbiasa dengan tanggung jawab bangun pagi. Bu Revi selain menjabat sebagai ketua komite, kegiatan Ibu sehari-hari apa? Saya ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga banyak acara Bu. Pengacara. Pengacara. Ibu rumah tangga. Terkait dengan mohon maaf. Terkait dengan peningkatan prestasi belajar khusus anak-anaknya Ibu dengan anak-anaknya wali murid yang lainnya bagaimana? Kalau di sini insya Allah dibuktikan dengan peningkatan nilai akademis Bu setiap semesternya, dan alhamdulillah lulusan mujahidin diterima di sekolah-sekolah yang favorit, dan juga karena di sini 50-50 biasanya ada yang di pondok juga itu diterima di pondok favorit. Bahkan alumni itu juga ada beberapa yang diterima di Fakultas Kedokteran. Yang angkatan pertama kan sudah ada yang lulus Bu. Itu ada yang di Fakultas Kedokteran. Ini alhamdulillah. Nilai rapotnya berapa Bu rata-rata? Tanya Ibu aja. Contoh aja satu sampai. Rata-rata nilai rapotnya berapa? Kemarin nih kebetulan ada wali murid kelas 2, kemarin nilai rata-ratanya kelas 1 9 sekian, kurang lebih 9. Terus untuk lulusan ujian, nilai rata-rata ujian berapa Bu? Nilai rata-rata ujian yang terakhir belum tahu ya. Nanti saya nanya. 93 Bu kurang lebih. 93. Oke. Persepsi Ibu dan wali murid lainnya serta masyarakat terkait kelulusan siswa merasa kurang puas atau kurang bagaimana gitu? Insya Allah persepsi masyarakat, image-nya SD Mujahidin bagus Bu, jadi masyarakat luas dan masyarakat sekitar sini sangat puas. Termasuk terkait dengan akademiknya, religinya. Karena pihak sekolah juga sempat menerbitkan kuesioner Bu, ke wali murid, terus ke masyarakat sekitar, ke tokoh masyarakat sekitar. Kuesioner yang dibagikan. Kemudian saya lanjut
Kemudian mungkin terkait kebiasaan literasi. Literasi Bapak Ibu terkait dengan pembiasaan literasi di rumah. Kalau di sekolah sudah jelas ya, nanti dibina oleh Bapak Ibu gurunya. Kalau di rumah bagaimana Bu? Cara membiasakan putra putrinya dalam pembiasaan literasi. Oke, kalau di sekolahan itu kan sudah bagus ya, ada kegiatan literasi sekolah. Cuman memang kendala kita sebagai orang tua karena sekarang zamannya adalah zaman gadget, semuanya serba digital. Itu memang terus terang kalau di rumah keseimbangan antara membaca minat baca anak sama pegang HP lebih banyak pegang HP-nya. Kalau sekarang, kalau yang angkatan anak saya yang angkatan 8 itu masih belum begitu mengenal gadget. Jadi mereka masih suka ini kalau ke toko buku minta belanja buku, kemudian dibaca bergantian seperti itu. Kalau sekarang lebih di rumah lebih banyak. Ibu, gimana upaya Ibu? Dari anak supaya tidak selalu memegang gadget atau upaya Ibu bagaimana? Kalau upaya saya pribadi sih dari pihak orang tua selaku orang tua mengupayakan kepada anak-anak. Jadi orang tua yang memberi contoh untuk orang tuanya sendiri pun harus mengurangi untuk pegang gadget Bu. Lebih banyak literasi batasi di rumah. Ini saya terkait dengan di rumah dulu. Di sekolah sudah jelas. Kemudian terkait dengan pengembangan visi dan misi. Ibu sebagai ketua komite, kapan waktunya Ibu itu diundang oleh kepala sekolah untuk pengembangan visi dan misi yang ada di sekolah SD Mujahidin 2 ini? Selama ini untuk perkembangan visi dan misi sekolah, komite selalu dilibatkan dengan yang utama adalah tiap ada raker, kami selalu dilibatkan, kemudian ada rapat koordinasi dengan pihak sekolah, maupun dengan wali murid, insya Allah komite selalu dilibatkan Bu, termasuk terkait dengan RKS, RKAS, kemudian EDS, insya Allah kami selalu dilibatkan. Ibu tahu tugasnya kepala sekolah untuk mensupervisi gurunya. Evaluasi, iya. Supervisi kepala sekolah kepada gurunya. Apa Ibu wali murid atau Ibu komite mengetahui program-program supervisi ini? Ini sudah pernah terdiri dari tindakan apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika supervisi? Apa saja langkah-langkahnya? Mungkin Ibu tahu? Akreditasi guru. Terus kemudian akreditasi sekolah. Langkah-langkahnya. Untuk supervisi, apakah dengan supervisi saya mantapkan lagi, saya perdalam nih. Apakah dengan supervisi ada dampaknya untuk guru? Oke, dari supervisi itu kan mungkin ada evaluasi, insya Allah dari evaluasi itu guru-guru bisa ada perbaikan gitu Bu. Yang diharapkan dari komite sih semacam itu. Ada tindak lanjut berarti ya? Oke. Tindak lanjut. Saja. Terus bagaimana Bu komunikasi pihak sekolah dengan masyarakat, dengan wali murid, dengan yayasan? Bapak Ibu ceritakan. Ini kita memanfaatkan teknologi ini Bu, WA Group.
Di setiap forum kelas ada WA grupnya, kemudian pihak sekolah juga punya medsos, baik Instagram maupun YouTube, Facebook, kemudian ada rutin. Kalau dari pihak wali murid dengan sekolah itu ada berupa buku penghubung, kemudian kita juga rutin waktunya kondisional mengadakan bakti sosial utamanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di sekitar sekolah, kemudian bakti sosial ke yatim piatu terdekat, dan juga ada baksos ketika bencana alam. Oke, terima kasih. Berarti ada budaya kerjasama yang baik ya Bu ya? Insya Allah. Ya. Baik, dan selalu dikomunikasikan. Ya. Kemudian sekarang terkait dengan keamanan, kebersihan, dan ketertiban di sekolah. Karena tadi Ibu juga menyampaikan bahwa rumahnya Ibu 4 kilo dari sekolah. Nah, berapa kali dalam satu bulan berapa kali ke sekolah? Dalam 1 bulan berapa kali ke sekolah? Setiap hari Bu kalau saya, karena kebetulan yang mengantar jemput anak-anak saya sendiri. Terus terang kenapa kami sebagai orang tua memilih SD Mujahidin di antara sekolahan swasta yang ada di wilayah Surabaya Barat, karena memang sudah terkena image baiknya, image positif secara penghijauan dan lingkungan sekitarnya, alhamdulillah asri Bu. Untuk kenyamanan karena di setiap kelas itu ada piket kelas, dan juga pihak sekolah membiasakan adanya Jumat bersih, kemudian juga ada 5 menit berseri. 5 menit berseri di sini itu sebelum masuk ke setiap ganti mata pelajaran itu satu siswa memungut sampah yang ada di dekatnya. Oh, itu jadi, namanya 5 menit berseri ya? 5 menit berseri, ya. Berseri mengutin sampah. Jadi insya Allah terjamin kebersihan lingkungannya. Ikut terlibat semuanya, nggih, baik siswa maupun orang tua. Terkait dengan keamanan, Bu. Keamanan sejak saya tahun berapa ya? Pokoknya saya udah hampir 10 tahun ke sekolah sini, tidak pernah ada kasus pencurian, enggak pernah, Bu. Aman ya, banjir tidak kehilangan apa? Banjir, kebanjiran enggak pernah. Oh, banjir. Jauh dari banjir karena posisi tanahnya tinggi. Oh, dataran tinggi, termasuk aman. Terus, pernahkah ada anak yang kecelakaan di depan sekolah, ketika pulang atau berangkat sekolah jadi kecelakaan ataupun karena depan jalan raya ya Bu ya? Itu ya, kalau menggendang di bawah di jalan raya, insya Allah cuma lewat aja Bu. Lewat aja. Kalau memang hujannya deras. Itu pun kalau hujannya hujan angin, hujan deras. Hujan deras, kan kiriman dari atas. Kan sudah. Kemudian terkait dengan kurikulum, Bu. Untuk pengembangan kurikulum, apa Ibu juga dilibatkan dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum? Kebetulan untuk ketika perancangan kurikulum itu biasa dilakukan rapat kerja setiap bulan Desember ya? Oh, satu tahun sekali. Bulan Desember. Iya.
Maaf Bu, ralat kurikulum kalau nggak salah bulan Juni. Oh, bulan Juni. Sebelum ajaran baru bulan Juni. Kalau yang Desember itu RKS. Oh, bulan Juni ya. Oke. Sip. Mungkin bisa ganti atau tetap saja. Monggo. Monggo sinten yang bisa mengganti. Ganti siapa Bu? Kasihan nanti Ibu. Wali murid. Wali murid. Oke. Ibu jadi kan juga wali murid sih, tapi sudah lama. Tadi ganti mungkin. Ibu tak geser malam. Biar dia sini. Itu biar di sini. Ibu tak foto sendiri. Nah, Monggo Bu Samsul. monggo. Nomor 31 Bu Samsul. Ini Bu Samsul yang bertanya nomor 31. Assalamualaikum. Mana Ibu wali muridnya? Biar Halo, 31. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Ibu? Saya Ibu Neni Komaria. Ini Saya Ibu Yuni dari kelas 3B. Kelas Yuni ya? 3B. Bu Yuni kelas 3B ya. Yang satunya tadi saya Bu kelas 1. Bu Revi kelas 1. Bu Nevi kelas 1. Nggih. Bagaimana keterlibatan Ibu terhadap kegiatan sekolah? Di momen apa Alhamdulillah saja Ibu? kita sebagai ortu selalu dilibatkan. Begitu Dalam Bu. bidang apa saja Ibu? Seperti penyusunan kayak raker tempo hari untuk visi misi sekolah terkait rencana kegiatan sekolah dan rencana kegiatan anggaran sekolah kita dilibatkan sebagai ortu dan dilibatkan parenting sekolah. Parenting. Oke. Bentar ini saya ke laptop lagi tadi ada kendala tadi. Oh, kendaraan tak Bu? Iya. Parenting. Enggak dengar. Mas, sedikit kita. Suaranya. Bu, belum keluar suaranya. Belum keluar. Maaf Bu, suaranya tidak Bu, suaranya tidak terdengar. Jangan mood Bu Samsul. Nah, monggo. Baik. Saya bisa main. Nggih, Bunda. Bagaimana keterlibatan terkait dengan pembiayaan sekolah? Bayaran SPP. Ya, alhamdulillah kita di sini tidak merasa Suaranya kurang jelas. keberatan untuk biaya SPP dengan tarif yang Suaranya ya, dibutuhkan sekolah. Menggema, suaranya menggema. Menggema suaranya. Terlalu dekat antara ini. Salah satu aja mic-nya. Ini Ada sebenarnya nggak begitu. berdekatan HP sama laptopnya di sana ini agak jauh. HP-nya dijauhkan, ya HP. Tak keluar dulu. Pakai aja. Pakai apa aja? Enggak. Saya matikan. Itu. Ampun. Mungkin yang lainnya di mute ya, dimatikan ini mic-nya ya, biar enggak kedengaran. Nggih, sampun. Masih menggema. Jadi perangkat ini agak dekatan, mungkin agak menjauh ya, perangkat satunya ya. Coba. Baik, Dinda. Nggih, sampun Bu. Dos pundi? Nggih, Tasik menggema. masih. Mungkin ya dekat itu tadi. Antara laptop ibu dengan laptop panjenengan. Pun sudah jelas ini. Enggak apa-apa, Sudah jelas Ibu. Ya lumayan. Apunten.
lumayan Bunda, nggih. Lanjut nggih. Nggih. Bunda, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ada SPP ya. Ada SPP. Dari kurang enggak kedengaran dah suara saya. Benar, sebentar. Benar. Kecil. Saya tak pakai handset aja. Tes. Gimana, Bu? Halo? Gimana? Suara saya kedengaran? Sudah, Bu. Oke. Bisa mendengarkan nggih? Sampun. Oke. Ibu, terkait partisipasi wali murid terhadap sekolah ya, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ada berupa SPP, gitu nggih. Nggih. Selain itu ada apa lagi Bu? Mungkin ada iuran atau apa selain SPP Bunda? Selain SPP, alhamdulillah di SD Mujahidin 2 ini Bu tidak ada iuran apapun. Hanya Selain SPP SPP aja. yang kita bayar setiap bulan, nggih. Oh, gitu. Misalnya Infak mungkin. Sudah nggak ada, Sudah hanya include SPP setiap bulan itu setiap aja. bulan itu aja Bu, nggak ada iuran sudah. apapun. tak udah ya. Kalau buku-buku gitu membeli apa gratis? Buku-buku. Membeli Di awal setiap tahun tahun. ajaran baru Satu itu tahun Bu. sekali. Untuk LKS juga LKS membeli nggih? Nggih, setiap Masih semester. pinjami. Boten. Kegiatan ekstrakurikuler juga tidak ada pungutan biaya ya untuk Sudah tidak ada Ibu. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Sarana prasarana yang ada di sana yang bisa dimanfaatkan anak-anak itu yang Ibu tahu apa saja Bunda untuk kegiatan ini? Masjid, Lapangan, UKS, perpustakaan, Bu. Ya. Terkait pengadaan sarana prasarana itu apakah juga ada partisipasi dari wali murid juga? Alhamdulillah ada, seperti kayak perpustakaan itu orang tua ini menyumbangkan buku untuk menambah koleksi. Okay. Mungkin ada jariah juga begitu, misalnya untuk masjid, untuk ada infak setiap hari Jumat ada Ibu, dibiasakan untuk bersedekah anak itu. Oh, anak apa orang tua Bunda? Ya pastinya dari orang tua uangnya, tapi dibiasakan kepada anaknya gitu loh Bu. Oh, dan juga berbagi takjil ketika kita bulan Ramadan. Oh iya. Okay. Jadi ya, yang infak tadi rutin hari Jumat nggih Bunda nggih? Nggih. Oh, Jumat berkah. Jumat berkah nggih Bu, biasanya kan nasi bungkus, ini anak dikemas jadi uang aja. Uang. Nggih. Pemanfaatannya untuk apa saja Bunda itu? Pemanfaatannya dikembalikan kepada seperti ada bencana alam Bu, kita ambilkan dari situ. Nggih. Kegiatan sosial nggih. Nggih. Kayak baksos juga. Iya. Misalnya terkait dengan sanitasi apa itu ada enggak kerjasama wali murid dengan kebersihan lingkungan, penghijauan dan sebagainya? Ada enggak peran serta orang tua Bunda? Alhamdulillah ada Ibu. Seperti apa? Kayak kemarin anak saya waktu itu kelas 1, satu anak satu pohon Bu. Itu ya penanaman pengenalan pembelajaran penanaman penghijauan Ibu. Baik. Sudah ada kerjasama yang baik nggih. Selain orang tua juga masyarakat sekitar juga terlibat Bunda? Alhamdulillah nggih terlibat Bu. Kayak Bu Eto ya kemarin. Nggih. Baik Bunda, mungkin terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler ini
Apa saja yang diikuti putra-putri panjenengan? Ada ada pramuka Ibu, ada jujitsu. tahfidz, ada kalistung untuk yang kelas 1. Jadi yang belum begitu bisa kaligrafi, jujitsu sama sains. Pernah meraih prestasi atau kejuaraan begitu? Alhamdulillah sangat Alhamdulillah. sering ikut Sering. olimpiade juga. ikut lomba-lomba karya tulis juga pernah Bu. Kalian Olimpiade apa? Juara 1 tahfidz tingkat kecamatan ya waktu itu nggih. Beasiswa pembaca kitab suci itu dari Pemkot Ibu dapat kita. Kalau pentas seni itu PAI, Ibu tahu ada kegiatan pentas seni? Ada. Oh, Perbana. ada itu Bu. Patrol. Iya, kita juara Ibu. Kita dapat juara. Oh, Bidajil juga pernah. Sabta lomba ya. Biasanya Iya. Kementerian Agama mengadakan Iya, sabta Bidajil. lomba. Ya ada Nggih. Bidajil, Nggih. ada mungkin apa? Kaligrafi, Iya, kaligrafi. ikut nggih anak-anak? Ya, alhamdulillah ikut tahfidz kemarin juga kita juara Ibu. Oh iya. Bagaimana keterlibatan orang tua terhadap kegiatan-kegiatan ekskul itu? Alhamdulillah selalu kita dilibatkan. selalu dilibatkan dan kita juga mensupport anak Ibu untuk mengikuti. Karena di SD Mujahidin ini kita melabelkan anak harus hafal Al-Qur'an, kan sekolah tahfidz Ibu. Jadi minatnya ya kita support gitu Bu. Nggih, nggih. Apakah orang tua Nggih Bu. apakah Berapa dibebani juga Bunda? Misalnya juara itu keluar kan ada biaya. Itu ditanggung sekolah apa orang tua juga ikut Oh, sekolah membiayai? Ibu. Sekolah Sekolah semuanya semua yang Ibu. menanggung. Kita enggak keluar biaya sepeser pun. Nggih, nggih, nggih. Bagus nggih Bunda. Kemudian kalau ada anak bermasalah itu bagaimana penanganan yang ada di sekolah Bunda yang panjenengan tahu? Oh. Ya, alhamdulillah dilakukan pembinaan. Anak dipanggil di ruang khusus ya Bu ya, dibina oleh guru dan kesiswaan. Dan kadang dicatat namanya Bu. Itu kalau hukumannya ringan, kalau sampai berat pun mungkin pemanggilan dari wali muridnya di sekolah. Oh iya iya. Kalau bisa diselesaikan cukup di sekolah, kalau Ya, perlu nggih, itu yang ringan, nggih. ada pemberitahuan orang tua juga nggih. Nggih, komunikasi 2 arah Ibu. Iya. Ibu dilibatkan enggak ketika ada penyusunan program di sekolah? Iya, Iya, selalu alhamdulillah kita dilibatkan. dilibatkan Ibu. Ada surat undangan, daftar hadir begitu Bunda? Iya, ada daftar hadirnya ada Ibu. Oh gitu. Berapa kali Bunda? Dalam 1 tahun wali murid diundang ke sekolah? Biasanya rakernya kita ambil bulan Desember. Rapat rutin. Ada rapat rutinnya ada Ibu bulanannya. Ada paguyuban wali murid juga nggih Bunda? Jadi itu komite itu Bu, paguyubannya ada kita. Oh, lewat komite. Enggak, barangkali paguyuban per kelas gitu. Dan juga forum kelas tiap kelas ada Ibu. Ya. Ada. Nggih. Oh, forum kelas. Oh. Tidak Paguyuban paguyuban wali murid di kelas nggih. Nggih, kelas Bu. masing-masing. Iya. Apa kontribusi dari paguyuban itu kepada sekolah, Bu? Apa ada masukan-masukan terkait dengan program yang pernah diusulkan oleh wali murid yang diterapkan di sekolah? Pernah enggak, Bu? Membantu kalau ada pembenahan. Memberi masukan kita Bu untuk membantu pemasukan pembenahan seperti ketika kemarin kita ada AC kita yang rusak, kita mengadakan istilahnya komunikasi gitu Bu. Alhamdulillah terselesaikan dalam waktu 1 hari. AC kelasnya ya, Mbak. Ya, berarti ikut bertanggung jawab juga ya Bunda ya. Ikut Bu. Bagus kalau begitu. Semuanya begitu apa panjenengan saja? Semua Ibu, ini semua kelas seperti itu. Nggih. Alhamdulillah saya percaya. Nggih, Dan Bu. baik. Nggih. Saya cukup Bu Lili untuk ini
Ibu. Terakhir satu pertanyaan nggih. Nggih. Terkait dengan evaluasi diri madrasah IDM nggih. Nah, di sini komite dalam proses penyusunan program perbaikan IDM dilibatkan untuk usulan-usulan ke depan. Mungkin ada usulan dari wali murid ataupun komite dalam program penyusunan RKS ke depan. Nggih. Alhamdulillah kita dilibatkan juga Ibu, meskipun RKAS atau RKAS. Nggih, RKAS atau RKS. Nggih, RKS, RKAS nggih. Dilibatkan nggih. Usulan apa sekiranya yang paling penting Ibu sampaikan untuk dimasukkan dalam program tersebut? Masukan kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah, terkait dengan kegiatan sekolah. Nggih. Difokuskan di yang bagian mana yang paling penting harus didahulukan. Nah, prioritaskan. Prioritasnya di akademiknya, Ibu. Iya. Sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar anak-anak. Mungkin ada khas tersendiri di SD Mujahidin 2 ini terkait dengan tahfidz, budgetnya, itu sampai berapa juz, itu berapa? Ya itu Bu, anak itu ada target menghafal 3 juz, Bu. Sampai lulus ya, kelas 6 ya. Yang ada khas kelas yang digunakan untuk Berarti ada pengembangan nih untuk penjaminan mutu internal di sekolah. Oke, terima kasih, saya kira cukup wawancara dari Ibu Komite dan ibu-ibu cantik-cantik wali murid di SD Mujahidin 2. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Yang sama untuk Ibu. Terima kasih banyak. Monggo. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.